Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24, Rasa Khawatir. Kini semuanya berada di depan pintu ruang operasi, menunggu dengan perasaan tidak tenang. Sedangkan posisi Nagea saat ini berada di Iget. Hicks. Melina terisak. Melina merasa sangat sedih memikirkan Vania, sahabatnya itu. Kamu terlalu banyak menderita, Vania, batinnya. Ferdo yang melihat itu, mendekati Melina. Ia duduk di sebelah Melina dan membawa gadis itu bersandar di bahunya. Berjanjilah untuk jadi kakak yang baik untuk dia setelah ini, berjanjilah selalu membuat dia gembira. Bisa kan? Ferdo mengangguk mantap tanpa beban. Dia adalah adikku, aku pasti akan menjaganya. Melihat kedekatan Melina dan Ferdo, lagi-lagi Tommy penasaran. Tommy seakan sedang mempertanyakan ada hubungan apa di antara Ferdo dan Melina. Ethan hanya menjawab tidak tahu lewat gerakan bahu. Ferdo. Mah, Pah. Ferdo berdiri dari duduknya dan terhenti pula sandaran di bahu nyaman yang sedang dinikmati oleh Melina. Ferdo lalu memeluk Mama untuk menguatkannya menghadapi kenyataan tentang Marsha. Nak Ferdo, di mana Nageaku? Ferdo pun memberitahukan tentang kondisi Nagea dan keberadaannya. Kini, Papa Juan beserta ibunya Nagea sedang menuju ke tempat di mana pasangan itu berada. Terlihat Nagea tertidur pulas di ranjang pasien dan ada pula seseorang yang dengan setia berada di sampingnya. Siapa lagi jika bukan suaminya sendiri? Menyadari kedatangan ibu mertua dan Papa Juan, Jerry berdiri lalu menghampiri mereka. Pa, sapanya. Jerry, maaf Papa harus melakukan ini. Juan memberi tinju kuatnya di bagian wajah pria tampan yang perilakunya ternyata tidak sebagus wajahnya itu. Ibunya Nagea sangat terkejut melihat aksi Juan yang sedang marah pada Jerry. Wanita itu membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Hening, Jerry terjatuh. Bagaimanapun juga, ini adalah pukulan ketiga kali untuk kepalanya yang berharga. Dengan sisa kemampuan yang ia punya, ia tetap menjaga istrinya yang sedang tertidur. Dan tak menyangka akan mendapatkan tambahan pukulan satu lagi. Pria itu pun tak sadarkan diri. Sulit sekali mempercayai seorang Jerry Barata akan pingsan hanya dengan satu pukulan di wajahnya. Baru satu kali menerima tinjuku kau sudah pingsan, anak nakal. Bangun, ada apa denganmu? Juan kini merasa panik. Dengan sigap ia meminta pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada tubuh putranya itu. Walaupun sedang marah padanya, tapi Juan tidak melupakan tentang putranya ini. Seseorang yang sangat menyayangi keluarga, sebenarnya. Melina sekarang berjalan-jalan di luar rumah sakit untuk menghirup udara segar. Melina baru menyadari jika ternyata terdapat luka irisan pisau tajam milik seorang penjahat. Yang ia terima pada peristiwa beberapa jam yang lalu. Ah, rasanya sangat sakit. Tunggu, kenapa aku susah menggerakkan jari tanganku? Jangan bilang ada uratku yang putus. Melina menatap luka yang cukup panjang itu dengan mata melotot. Sial, penjahat itu benar-benar tega. Ia lalu pergi dengan buru-buru setelah membuat orderan di aplikasi Gojek pada ponselnya. Dalam sekejap, babang Gojek telah tiba menjemput Melina. Tiba di puskesmas 24 jam. Melina pun harus mengantri dengan pasien lainnya. Heran. Jam segini masih ada aja pasien.
gerutunya, sambil terus mengelus pelan tangannya yang terluka. Bertahanlah, tolong jangan buru-buru infeksi ya. Tiba giliran Melina dipanggil untuk ditindak. Bersyukur karena puskesmas memiliki stok benang dan tidak harus dirujuk ke RSUD segala. Setelah 3 jam berada di puskesmas, Melina memutuskan untuk kembali ke rumah sakit di mana Vania berada. Ternyata hari sudah pagi, keluh Melina. Ia kembali memesan Gojek. Tiba di rumah sakit, semua orang masih setia menunggu Marsha yang belum keluar dari ruang operasi. Begitu melihat kemunculan Melina, Ferdo seketika berdiri dari duduknya. "Kamu dari mana? Aku mencarimu ke seluruh rumah sakit ini." Ferdo bertanya sekalian menjelaskan rasa khawatirnya pada Melina. Tampak sangat jelas di wajahnya bahwa dia sangat mengkhawatirkan gadis itu. "Oh, aku habis dari puskesmas," jawab Melina jujur. "Puskesmas?" Ferdo mengulang nama tempat yang dimaksud Melina. "Iya, dari puskesmas, pusat kesehatan masyarakat," jelas Melina. Keduanya seakan tak menghiraukan keberadaan orang lain di sekitarnya. "Kenapa kau ke sana dan tidak pamit padaku?" Ferdo kembali bertanya dengan wajah khawatirnya itu. "Oh my god, ada apa dengan tatapannya? Kenapa aku merasa dia perhatian?" "Oh, aku baru saja mengobati ini." Dengan ragu-ragu, Melina memperlihatkan tangannya yang terbungkus perban. "Mengobati? Kau pergi ke puskesmas di saat kau sedang berada di rumah sakit sebesar ini?" Ferdo dan semua yang ada di sana tentu saja merasa bingung, tak habis pikir. Tentu saja, ini bukan sekedar luka, tapi aku mendapatkan 12 jahitan." Jelas Melina. "Siapa yang melukaimu? Dan, apa kau pikir di rumah sakit ini tidak ada dokter?" Ferdo belum mengerti jalan pikiran Melina. "Oh, mungkin saat kita menyelamatkan Marsha, seseorang tak sengaja menyayat tanganku. Dan, aku pergi ke puskesmas karena kartu BPJS-ku tidak berlaku di rumah sakit swasta." Gadis itu bahkan memperlihatkan kartu berwarna hijau kombinasi putih, yang merupakan BPJS fasilitas pemerintah daerah yang ia dapatkan melalui ayahnya yang seorang pens. Melihat itu, semua orang terdiam saling memandang. Ternyata ini soal BPJS. Untuk apa aku membayar rumah sakit ini mahal-mahal kalau aku bisa menerima pelayanan gratis? Aku bisa tidak makan 1 bulan penuh jika nekat menerima perawatan di tempat ini. Kini ia bahkan tersenyum. "Kalian keluarga Sultan pasti gak paham kan?" Batin Melina. Iya, baiklah Mel." Ferdo hanya bisa memaklumi maksud Melina. Ia kini mengelus kepala gadis muda itu dengan lembutnya. "Kau sangat polos, setidaknya katakan padaku jika kau terluka, bukan malah pergi ke puskesmas sendirian di pagi buta." Batin Ferdo. Waduh, dia mengelus rambutku. Tapi kenapa, lalu tatapannya kenapa harus begitu? Dia benar-benar berpotensi membuatku meleleh. Tom, sudah jelas, gadis itu punya Ferdo. Kau, berhentilah berharap. Bisik Arnav setengah meledek Tommy, yang menyaksikan interaksi antara Ferdo dan Melina. Kalau begitu, ganti sasaran, aku beralih ke gadis satunya lagi." Tommy menunjuk pintu ruang operasi, membuat Ethan melayangkan tatapan sengit ke arahnya. "Jangan coba-coba mendekati yang itu. Dia milikku." Ethan, kau keterlaluan. Masih banyak gadis di sekitarmu, kenapa harus berebutan denganku?" Protes Tommy, "Tak percaya. Aku tidak memintamu memperebutkannya denganku. Dia milikku." Tommy Okushima, si pria malang yang selalu gagal memiliki pacar itu, hanya bisa pasrah.
Dia sadar, tidak mudah mengalahkan pesona Ethan, dirinya jelas kalah jauh. Apalagi jika Ethan sudah bilang itu miliknya. Maka, itu artinya Tommy tak bisa apa. Belum juga memulai, dia sudah gagal. Sabar Tom, kita akan mencari satu untukmu. Arnav menepuk pundak sahabatnya itu. Menit demi menit berlalu, akhirnya Vanya keluar juga dari ruang operasi itu, dalam keadaan belum sadarkan diri. Fer, benarkah dia Marsa? Mama bertanya dengan air matanya yang berlinang, menatap tubuh kaku Vanya. Ferdo hanya mengangguk mengiyakan. Ya, tidak salah lagi sayang, dia Marsa kita, Mama sudah merasakannya sejak awal. Mama menggenggam erat tangan putrinya itu. Semua orang mengikuti arah gerak ranjang pasien. Mengantarkan Marsa ke ruang rawat inapnya. Bersyukur karena pisau tajam tidak mengedai organ vitalnya, sehingga nyawanya tidak terancam. Meskipun kehilangan banyak darah, Ibu, saya permisi pulang dulu ya, karena saya harus ke kampus. Pamit Melina kepada ibu bosnya itu, yang ternyata adalah orang yang telah melahirkan sahabatnya. Fema pun mengiyakan dan meminta Melina berhati-hati. Temani aku sarapan dulu. Ferdo lagi muncul di dekat Melina, berjalan di sampingnya. Ya ampun, orang ini, bisa aku akan salah sangka akan sikapnya. Melina hanya membatin malas, namun tetap mengikuti ajakan Ferdo. Baiklah, asalkan kamu bayarkan makananku. Bukannya mengiyakan untuk mentraktir Melina, Ferdo malah menjawab dengan kata, tergantung. Apa maksud dia tergantung? Tergantung apa? 10 menit di perjalanan, akhirnya Ferdo dan Melina tiba di salah satu restoran 24 jam. Gawat, apa benar dia akan membayar sarapanku? Takutnya dia ngajak BS. Segera Melina membuka sling bag miliknya dan mengambil dompet untuk memastikan jumlah uang di dalamnya. Astaga, bagaimana ini? Mana sisa 30.000 lagi? Kan malu kalau tiba-tiba disuruh bayar sendiri. Melina tahu betul, yang namanya restoran itu khusus mereka yang hobi buang uang hanya untuk makan. Kenapa masih ngelamun di dalam? Ayo turun. Melina baru tersadar kalau ternyata pria itu sudah turun dari mobil. Dengan wajah yang sangat tidak enak, Melina bilang, "Maaf, aku tidak lapar." "Tidak lapar, jangan bercanda. Bahkan wajahmu saja sudah menjelaskan kalau kamu akan segera pingsan karena kelaparan." Ferdo menarik paksa tangan Melina, sukses membuat gadis itu menegang, seperti terkena aliran listrik. "Please, hentikan. Kamu tidak akan bisa tanggung jawab kalau aku jadi baper." Melina berteriak dalam hati. Ternyata sudah banyak penduduk kota ini yang sepagi ini sudah nongkrong di tempat ini untuk sarapan. Melina heran, apa saja kegiatan mereka setelah bangun, kenapa bahkan memasak untuk sarapan saja tidak sempat. Setelah mengambil posisi duduk, Ferdo membuka menu makanan lalu menanyakan apa yang ingin Melina makan. "Samakan aja dengan punya kamu," jawab Melina dengan perasaan penuh tanda tanya. Apa menu yang dia pilih harganya standar? Kamu yakin samaan sama aku? Hah, Melina terkejut dan makin penuh tanya. Tunggu, yang kamu pesan harganya berapa? Ups, Melina keceplosan. Sumpah, rasanya Ferdo ingin ngakak seketika, tapi ia tahan. Seru juga bikin dia panik. Batinnya, "Ya sudah, uangmu adanya berapa?" Tanya Ferdo, sengaja. "Tuh kan, aku pasti disuruh bayar sendiri." "Ibu, tolong, anakmu dijebak." Melina berdiri dari duduknya, masa bodoh dengan rasa malu, pergi dari sini begitu saja tanpa pesan makanan.
Ia lebih baik mendatangi warung nasi kuning 10 ribuan yang sudah bisa pakai lauk ayam. Tidak perlu tahu uangku berapa, yang jelas, aku tidak jadi makan. Tegas Melisa lalu melangkahkan kaki. Hei, Ferdo menahan tangan itu. Jangan ngambek, duduklah, aku yang bayar. Bisiknya, agar orang-orang tak mendengar. Melina tidak bergeming, dia hanya mematung. Bisanya dia ngerjain aku? Jujur saja, Melina merasa malu karena Ferdo berhasil membuatnya terlihat panik. Baik, kau yang cari gara-gara lebih dulu. Mel, ayo duduklah, aku minta maaf ya kalau kamu marah. Ferdo memperlihatkan tatapan memohon, tapi tak dilihat oleh Melina karena gadis itu membelakangi Ferdo. Lama-kelamaan, orang-orang yang berada di sekitar mereka mulai melirik dan terpancing untuk memperhatikan mereka berdua. Mari kita balas dia, Melina menyeringai. Melina memundurkan langkahnya pelan, membentur tubuh Ferdo yang berdiri di belakangnya. Mau apa dia? Batin Ferdo, salting. Sayang, dedenya mau makan yang sama dengan makanan papanya. Tiba-tiba Melina menuntun tangan Ferdo mengelus perutnya yang masih rata. Ya iyalah rata, Ferdo, pria itu, ya paniklah, gelagapan dong. Mel, ada apa denganmu? Ferdo bertanya pelan, dengan perasaan tak jelas, sembari mengikuti permainan Melina. Celakanya, semua orang sedang memandang keduanya dengan tatapan kagum. Oh, istrinya sedang hamil muda. Oh, istrinya lagi ngidam. Oh, efek lagi hamil istri memang cenderung sensi. Kira-kira seperti itulah tanggapan orang-orang itu. Cih, dia gugup. Hahaha, aku mendengar detak jantungnya lagi. Apa benar dia berdebar untukku? Melina menertawai Ferdo yang sibuk mengurusi jantungnya yang kini berdetak tidak normal. Ferdo sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan dengan tiba-tiba, Melisa berbalik menghadap Ferdo lalu kembali melanjutkan kekonyolannya. Sayang tidak apa kan, ini keinginan Dedeki. Oke. Ferdo menggat sebelum Melina menyelesaikan perkataannya. Makasih sayang. Melina memeluk dengan tingkah manjanya yang dibuat-buat. Ini pembalasan untuk yang tadi. Bisiknya di telinga Ferdo. Halayak ramai yang ada di sana pun tersipu malu menyaksikan tingkah manis Melina. Yang mereka anggap bumil yang lagi baperan. Melina tertawa dalam hati. Sial, tunggu saja pembalasanku Melina. Geram Ferdo dalam hati. Ternyata dirinya telah melupakan keberanian seorang Melina. Di hari pertama mereka bertemu saja dirinya sudah mendapatkan lemparan bangkai ponsel dari seorang Melina. Kediaman keluarga Ethan. Mami. Sayang, kau pulang dalam keadaan mood yang sangat baik pagi ini. Mami jadi curiga, ada apa? Mam, ikutlah ke rumah sakit denganku nanti. Rumah sakit, ada apa di sana? Tanya Mami bingung, ketemu Marsa, Mam. Menjelaskan sambil tersenyum. Ethan sudah tidak sabar ingin tahu reaksi Mami saat melihat Vania yang adalah Marsa. Tapi, ia sengaja tidak mengatakannya. Biarlah Mami melihatnya sendiri nanti, pikirnya. Mami pun menanyakan Marsa kenapa, apa yang terjadi dengannya sampai harus berada di rumah sakit segala. Agar Mami tidak penasaran, Ethan mengatakan bahwa tidak ada yang serius. Mami tidak perlu terlalu khawatir. Tiba di kamarnya, Ethan langsung saja merebahkan tubuh atletisnya di atas kasur empuk, sembari membayangkan wajah Vania. Cepatlah bangun Vania, aku menunggumu.
Dengan rasa percaya dirinya yang terlalu besar, Ethan terus saja membayangkan kebersamaannya kembali dengan Marsha. Pria itu memang sangat percaya diri. Tidak pernah dia memikirkan apakah ada kemungkinan lain. Kembali ke rumah sakit. Papa sayang, kenapa Jerry, Pak? Jawab, kenapa dia tidak bangun? Bahkan istrinya sudah sadar, tapi kenapa anak itu masih menutup matanya? Juan tidak menjawab apapun, sampai Fema harus mengguncang tubuhnya. Nagea sayang, tolong jangan tinggalkan anak mama, please. Fema sudah seperti hilang akal, ibu dari 4 orang anak itu menjadi sangat takut dan pesimis. Baru saja Nagea bangun dan bertemu ibunya. Menantunya itu dengan entengnya ingin berpamitan untuk mengikuti ibunya pulang ke negara tempat tinggal mereka. Ma, aku tetap akan pergi, Ma. Papaku sedang menungguku untuk memarahiku di sana. Fema menggeleng. Lihat. Fema menunjuk putranya yang belum sadarkan diri. Dia suami kamu, Nagea. Saat dia bangun, dia akan cari kamu. Nagea menggeleng. Tidak, Ma. Dia tidak menganggapku istrinya. Ma, dengar. Nagea menggenggam jemari Mama Fema. Setelah ini, dia akan bawa menantu yang lain untuk Mama. Percayalah, akan ada wanita yang jauh lebih baik daripada aku untuk dia, Ma, ya. Nagea, Jerry terkena trauma otak ringan, akibat pukulan yang ia terima dari bajingan Leo itu. Papa Juan akhirnya angkat bicara tentang kondisi putranya. Apa? Dia akan bangun dalam waktu dekat ini, Papa mohon. Kalau bisa, bertahanlah dulu sampai dia bangun. Kalau memang kalian harus berpisah, ya berpisahlah baik-baik nantinya. Ujar Papa Juan dengan sikap tenangnya. Jadi Leo memukul kepalamu? Nagea tidak menjawab apapun. Dia hanya menatap pria yang adalah suaminya itu, yang sedang tertidur. Air matanya pun lolos begitu saja keluar dari tempatnya. Apa yang harus aku lakukan? Pergi dari hidupmu atau menunggumu bangun? Sayang, Mami akan pulang. Kamu tinggallah, Nak. Dia masih suamimu. Mami akan menjelaskan semua pada papimu, sayang. Ibunya Nagea yang bernama Mega itu menyarankan putrinya untuk tinggal. Tiba di depan bangsal, tempat tinggal Melina. Ya, setelah menikmati sarapan pagi bersama. Ferdo kini mengantarkan Melina pulang ke tempat tinggalnya. Apa di sini tempatnya? Ferdo bermaksud meyakinkan, siapa tahu Mbak Google salah ngasih arahan. Melina yang ditanya, tak kunjung menjawab. Wah, ternyata dia malah enak-enakan tidur setelah kenyang. Kayak ular piton aja. 5 menit berlalu, Melina tak kunjung membuka mata. Dia pasti sangat lelah setelah ikut bertempur tadi malam. Ferdo tersenyum kecil memandang wajah Melina. Puas memandang wajah gadis itu. Netra Ferdo berpindah menatap perut rata yang 1 jam lalu sempat dielus karena kelakuan konyol Melanie. Dasar ratu drama, bisanya kau membuatku terlihat seperti seorang suami di depan banyak orang. Hei, aku bahkan belum menikah. Apa katamu, dede bayi, membuatnya saja aku belum pernah. Ferdo mendumel panjang kali lebar dalam hati. Melina mulai membuka mata. Kita sudah sampai, masih bertanya pula. Iya, Mel, kita sampai. Ferdo mendekatkan tubuhnya dengan Melina yang masih bersandar nyaman. Apa yang dia lakukan? Kini wajah keduanya sangat dekat, bahkan hanya tersisa jarak 2 senti. Melina yang tadi sudah membuka matanya sempurna, kini kembali menutupnya. Entah kenapa pula gadis itu menutup matanya.
Apa, dia gugup wajah mereka sedekat ini? Atau dia sedang menunggu sesuatu yang tidak mungkin? Seatbelt terlepas dari tancapan penguncinya. Saat itu juga, Melina kembali membuka matanya. Ups, apa yang kupikirkan? Ternyata dia bermaksud membuka kunci sabuk pengaman sialan ini. Wajah Melina berubah pucat pasi. Kenapa? Aku merasa kau sedang kecewa. Apa yang kau harapkan, Melina? Malu, itulah yang kini dirasakan Melina. Fix, itu adalah balasan dariku untuk yang tadi. Mami Angel bersama putra sematawayangnya, Ethan, melangkah tegas menyusuri lorong rumah sakit untuk menjenguk Marsha. Ini dia ruangannya, Mam. Ethan memberitahu. Tentu saja Mami Angel segera membuka pintu karena penasaran apa yang terjadi dengan bakal calon menantunya. Loh, Vanya, Vanya. Mami segera mendekat. Nyonya, Anda datang. Mama Fema menyapa Mami Angel. Fema, Ethan bilang Marsha. Tapi kenapa Vanya? Karena Marsha yang sebenarnya adalah Vanya. Mulai sekarang, panggil dia Marsha. Oh, astaga, Marsha, syukurkah sayang, ternyata ini dirimu. Mami pun membelai rambut gadis yang mungkin saja bakal jadi menantu satu-satunya itu. Sekarang, giliran Ethan yang menjaga Marsha seorang diri. Dengan sabarnya pria itu duduk di samping Marsha, menunggunya bangun. Bahkan, ia sesekali mencuri kecupan pada tangan dan kening Marsha. Benar-benar keterlaluan. Sementara, posisi Mami dan Mama Fema saat ini berada di ruang rawat sisi pangeran ke-1. Yang sedang koma, akibat kalah tempur, bahkan sebelum sempat melakukan perlawanan. Marsha mulai membuka mata. Gadis itu bangun. Namun Ethan sedang tertidur dalam posisi menundukkan kepala, dan kedua tangannya sebagai bantal. Marsha sangat sadar bahwa dirinya sedang menjadi seorang pasien saat ini. Siapa ini? Kak Ferdo, ataukah Kak Jerry? Tebaknya dalam hati. Kak, akhirnya kita kembali bersama lagi. Marsha menyentuh rambut pria yang disangkanya sebagai salah satu dari kakaknya itu. Kak, bangunlah. Dengan suara pelan ia membangunkan orang itu. Merasa ada yang sedang menyentuh kepalanya, Ethan terbangun, membuka mata. Kak. Suara itu lagi, sontak membuat Ethan membenarkan posisi duduknya. Kamu sudah bangun? Ia lalu lebih mendekat ke arah gadis itu dan dengan sayangnya kembali mengelus kepala Marsha. Terima kasih ya, sudah mau bangun, Kak Ethan. Marsha tersenyum simpul setelah memanggil nama Ethan lagi dalam hatinya. Seseorang memasuki ruangan Marsha, dan orang itu ialah Ferdo. Bersambung.